Ya kalau dari sisi hukum olahraga, tapi ini kita kan ngomongin masalah persepsi ya. Kalau dalam hal-hal force major, kadang-kadang kebijakan itu bisa menganulir aturan gitu. Tapi kalau di kita kan terlalu sering. Tunggu dulu Ji, ini penting Ji, dari dance abstrak, Mang Eko asal beki ganteng, ini harus dibacain Ji ya. Nah jadi Kang Eko, ini soal apa? Soal tadi ya link berita yang saya kasih ke Kang Eko soal regulasi ngebuka apa? Buka jurnal transfer di musim apa di putaran pertama ini tidak sesuai hasil manajer meeting kemarin. Nah, ini apa sih yang membuat ini terjadi? Apakah ini kalau dari segi hukum ya, dari hukum olahraga sendiri regulasinya jadi ngaco atau gimana nih? Atau menguntungkan sejumlah pihak nih, Mang Eko? ya kalau dari sisi hukum olahraga, ya ini nggak ada yang salah. Karena kan semua prosedur kan dilewati ya. Ya. Apalagi kan ini udah pasti disetujui sama FIFA ini nih. Pasti sudah oke FIFA-nya ya. Karena ini kan berkaitan dengan misalkan Galaxy Ragrag. Ah, Karena ini kan berkaitan dengan apa? Dengan apa ITC ya, ITC terus transfer window gitu. Karena ini kan terkoneksi sama misalkan liga-liga lain terkoneksi dia. Pemain yang hmm, ada di mana bisa masuk Indonesia gitu ya. Jadi kalau dari sisi hukum olahraga ini nggak masalah karena memang otoritas ya, otoritas komunitasnya sudah oke gitu. Tapi ini kita kan ngomongin masalah persepsi ya, ya, persepsi di kita jadi apa? Jadi bertanya-tanya gitu. Jadi bertanya-tanya. Karena penyakit PSSI dari dulu itu kan masalah konsistensi ya, masalah konsistensi. Jadi kadang-kadang kita tuh sebetulnya ada aturan yang pro kontra nggak apa-apa gitu, aturannya pro kontra tapi konsisten gitu. Nah masalahnya PSSI ini nggak konsisten gitu, dia bikin aturan dadakan, dirubah-rubah gitu. Nah jadi persepsi juga apa? Jadi apa ya? Jadi kita jadi berprasangka ini kan, jadi berprasangka dengan alasan yang logis. hmm, Rag-rag deh. agak Ya begitu Ji. ya. Jadi Tapi sebetulnya Mang Eko, masalah hmm, PSSI ya masalah PSSI dari dulu sampai sekarang ini masalah konsistensi gitu hmm. dan terjadi lagi. Ya jadi soal ini Ya soal gimana apa? Ji? Kan kemarin voting tuh, Ya. jadi 8 Oh nolak. yang ada klub yang setuju sama nggak setuju gitu ya? Betul. Nah itu kumaha tuh. Ya Jadi ini juga kita. ngapain atuh dong? Ya jadi menurut saya sih kalau kita ngomongin masalah legitimasi ya, Hmm, legitimasi ada dua klub saja yang nggak setuju sebetulnya udah nggak benar gitu. Ada dua klub aja yang nggak setuju sebetulnya ada yang something wrong ya. Berarti nggak apa liga itu dilanjutkan dengan suara nggak bulat gitu. Jangankan 8 apa 7, dua saja ya. Dua saja nggak setuju, itu aja udah bermasalah buat saya gitu ya. Karena apa? Karena ini kan terkait masalah apa liga dilanjutkan dalam keadaan pro kontra ya, pandemik seperti ini. Nah, menurut ya. saya dua saja nggak setuju aja itu harusnya dipertimbangkan dengan masak gitu. Nah, kalau misalkan masalah lebih banyak yang setuju dan enggak itu kan akhirnya kita juga jadi berprasangka lagi ya, berprasangka lagi. Hmm, Simpel prasangkanya seperti itu kan bisa aja kan. Ada apa? Ada obrolan sebelum voting ya, sebelum manajer meeting ada obrolan beberapa klub apa gitu. Lalu prasangka kita juga jadi wajar karena apa? Karena kan ada exco-exco yang eh, hmm. terkait juga dengan klub peserta gitu. Kayak si Nah, Bapak Samuan tadi Haruna. kan ya image-nya kan dengan klub Madura gitu kan udah identik gitu ya. Kita Ya, jangan ngomongin harganya lah. Kayak misalkan ada exco yang terkait dengan Bali misalkan ya, Bali United, ada exco juga yang terkait dengan Persib, itu kan juga nggak bisa dinafikan gitu. Jadi dari awal aja orang-orangnya sudah double-double ya, jadi sangat mudah untuk memancing prasangka publik. Nah apalagi terkait hal-hal sensitif seperti ini ya wajar saya pikir publik bertanya-tanya, publik curiga saya pikir sangat wajar gitu. artinya kan inilah mungkin karena adanya kepentingan politik ya, politik dari kepentingan klub gitu kan. Artinya apakah Iya. ini jadi pelajaran juga anggota Exco PSSI ataupun orang PSSI pun ini artinya nggak boleh punya klub gitu, nggak boleh terlibat dalam klub. Apakah Nah, hal itu harus kalau seperti itu atau pemahaman gimana, nggak Kang? boleh punya klub, Ji, kalau pemahaman nggak boleh punya klub ya, itu sangat gampang Hmm. sebetulnya. Jadi apa sih yang menyebabkan dikatakan seseorang memiliki klub ya? Itu kan ketika dia punya saham ya. Klub ini kan PT Perseroan Terbatas ya. Indikator seseorang menjadi pemilik itu apa? Yaitu kepemilikan saham gitu.
Jadi kalau misalkan nanti ada peraturan nggak boleh punya klub, ya itu simple gitu. Jadi nama dia nggak perlu dimunculkan di saham itu, tapi mungkin adiknya. Kita sebutin aja langsung ya, kayak Persib. Persib itu kan Pak Peter Tanuri ya, Pak Peter Tanuri gitu. Nah, di Bali United siapa? Itu ada Yabes Tanuri, adiknya gitu. Jadi masalah-masalah kayak gini kan simple sebetulnya. Kalau misalkan memang mau berkelit gampang gitu. Jadi sebetulnya dari awal aja integritas udah susah gitu. Kita tuh udah susah percaya gitu. Dan di sepak bola itu sangat wajar gitu ya. Ada tren, ada kalem Ji, diganjel lagi gerak wae ini. Wajar Ji, di sepak bola ini ada klan, ada apa, ada ikatan-ikatan politis, ikatan-ikatan antara klub yang satu dengan klub yang lain. Sepak bola ini wajar. Cuma kalau misalkan jadi ada konflik of interest, saya pikir jadi nggak bagus juga gitu. Kayak kepemilikan klub ya, lebih dari satu di satu level yang sama kan nggak boleh tuh. Yang ngomong bukan hukum negara, tapi hukum komunitas, juga hukum sepak bolanya udah bilang nggak boleh. Tapi kan bisa disiasati kan. Ya udah jangan saya, tapi adiknya misalkan. Adiknya, anaknya. Jadi si orang ini bisa jadi nggak punya saham di klub yang bersangkutan. Tapi ketika pemiliknya itu adalah adiknya, keponakannya, ya itu kan kita juga jadi apa? Jadi curiga gitu kan. Gitu Ji. Sekarang dengan adanya ini akankah muncul konflik-konflik lain, karena kan beberapa klub masih nolak nih, Mang Eko? Iya, yang saya ingat ya, yang kemarin dari obrolan saya juga kadang-kadang suka iseng sama teman-teman bikin komunikasi gitu ya. Tunggu dulu Ji, ini penting Ji, dari Dance Abstract, Mang Eko asa beki ganteng, ini harus dibacain Ji ya. Nah jadi komunitas kami itu kemarin tuh yang punya sikap ya, agak keras, agak serius itu kan Persebaya sebetulnya ya. Persebaya itu wajar loh, ogah-ogahan dia nolak lanjut, karena kan zona hitam Jawa Timur itu zona hitam. Nah, tapi katanya diancam juga kan sama PSSI. Jadi gini, kita harus bedain federasi sama operator ya. Kalau operator nggak mungkin ngancam. Operator itu PT Liga tuh nggak mungkin ngancam gitu ya. Yang bisa mengancam adalah federasi, PSSI. Misalkan diancam, dicoret lah, apa diturunin kasta dan lain sebagainya. Dia bisa ya. Dan keputusannya sah gitu. Nah, masalahnya adalah tentu saja di kita ini kan federasi sama operatornya aja ada lagi irisan Ji. Jadi double juga gitu. Kayak sebelumnya kan Pak Cucu itu di PSSI iya, di PT Liga iya. Zaman dulu juga Pak Joko Driono di federasinya iya, di operator iya gitu. Nah, makanya kedepannya jangan dibiasain memang rangkap-rangkap jabatan seperti ini gitu. Karena memang setiap ada konflik-konflik dan permasalahan yang di luar dugaan, maka prasangka itu akan gampang gitu. Kayak sekarang kan yang dituding diuntungkan kan kayak Arema gitu ya. Arema. Nah, itu kan simple bang. Akhirnya jadi nuduh Arema nih. Siapa tahu Arema niatnya nggak gitu, tapi gara-gara keputusan kayak gini, mereka jadi korban fitnah gitu. Betul, itu dia sih. Jadi kan akhirnya masyarakat punya persepsi yang tadi ya, seperti tadi kayak kau sampaikan. Jadi istilah Itali nama ngajegang ya Kang ya. Rangkap jabatan tanya ngajegang begitu. Iya, jadi ada apa? Ada aturan, Ji, ada aturan, ada kebijakan ya, ada aturan, ada kebijakan. Kalau dalam hal-hal force major, kadang-kadang kebijakan itu bisa menganulir aturan gitu. Tapi kalau di kita kan terlalu sering kebijakan itu menganulir aturan. Baik. Tapi mungkin nggak, karena kan banyak juga nih harapan ketika Kang Iwan Bule ya, ataupun Pak Iwan Bule ini masuk jadi ketua umum PSSI, mungkin nggak nanti yang tadi ya soal rangkap-rangkap itu bisa nggak ada gitu, Mang Eko? Susah Ji. Saya mau ngomong dari sekarang aja susah Ji. Jadi gini, masalah-masalah kayak gini itu ya. Jadi gini lah ya, permasalahan tentang tata kelola, lalu rezim di sepak bola, orang-orang yang rangkap jabatan, lalu membangun dinasti ya di federasi. Ini kan bukan cuma di Indonesia, Ji. Sebetulnya bukan cuma di Indonesia. Di Brazil sekalipun seorang ketua umum itu bisa kepilih terus-terusan gitu kan, dengan cara yang sah selama dia bisa mengondisikan para voters ya. Di Brazil itu berapa puluh tahun coba dicek ketua umumnya ya. Tapi masalahnya Brazil juara Piala Dunia, Brazil juara Piala Amerika gitu, Copa Amerika. Nah, itulah sebetulnya yang bisa meredam gejolak-gejolak seperti itu gitu. Nah, di kita udah sama seperti itu kelakuannya,
ya nggak ada prestasi. Gitu aja, sebetulnya simple sih. Memang di Amerika ya. Latin ada bener gitu federasi, dan enggak bener juga gitu. Tapi masalahnya mereka itu sama prestasi, terus dari pembinaan pemain-pemain mereka main di Eropa gitu. Jadi bisa jadi dianggap berhasil gitu. Yang namanya rezim itu kalau udah melewati fase 10 tahun ya, biasanya stabil gitu. Dia itu bakalan tidak stabil, gampang digoncang kalau ada hal-hal yang membuat publik marah gitu. Publik marah gitu. Sebetulnya mirip dengan politik gitu ya. Rezimnya Orde Baru itu stabil. Kalau nggak ada Krismon tahun 98, ya itu nggak akan runtuh itu rezim itu. Kan ada pemicunya, triggernya gitu. Kalau misalkan Brazil misalkan ya, Brazil nggak lolos Piala Dunia, Brazil gagal di Piala Amerika, saya yakin pasti ada gerakan-gerakan juga gitu.